Uatas, ada Pundi, S Pinjam Kredivo, dan masih banyak lagi. Tetapi dari 5 pinjol yang saya sebutkan ini paling gencar di akhir bulan sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat seperti hari-hari biasanya. Di hari weekend ini semoga kalian diberikan kemudahan dalam menjalankan segala urusan kalian. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang pinjol auto lunas di mata hukum dan akan batal hukumnya jika kalian temukan beberapa pinjol dengan ciri-ciri seperti ini. Dan kalian wajib tahu, periksa pinjol-pinjol kalian. Kalau seandainya ada yang seperti ini, berarti dia auto lunas. Nah, kita akan bahas secara detail, tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelum kita ke informasi pokok, kita akan bahas dulu tentang judi online yang sekarang ini sedang marak. Ternyata ada informasi terbaru, yaitu sekitar 1000 lebih anggota DPR dan DPRD tertangkap basah menggunakan judi online atau sebagai korban judi online, kata petinggi-petinggi itu ya. Jadi inilah alasan kenapa judi online itu dianggap korban dan akan diberikan bansos. Sudah tahu kan ya maksudnya kenapa? Terlebih-lebih lagi untuk kasus judi online ini sangat-sangat ditutup-tutupin karena terbukti ada seorang wartawan di daerah Kabanjahe, Tanah Karo, Sumatera Utara tewas terbakar satu rumah bersama keluarganya gara-gara beberapa minggu ini dia aktif menggencarkan tentang perilaku judi online dan siapa di balik judi online di daerahnya. Akhirnya setelah diangkat berita ini dan gencar dia memberitakan di Facebooknya atau media sosial miliknya, tidak berapa lama rumahnya dibakar oleh orang yang tidak dikenal. Dan setelah dicek apakah ada keterlibatan pihak-pihak tertentu seperti kepolisian ataupun anggota DPRD, nyatanya semua itu dibantahkan. Tetapi banyak sekali berita beredar bahwa ini terbukti karena dia berusaha untuk membongkar tentang judi online di daerahnya. Nah, kita lihat sendiri teman-teman ya untuk kasus yang seperti ini. Jadi judi online dan pinjol itu adalah satu kesatuan. Kalau kalian terjerat yang namanya pinjol, jangan terlalu khawatir. Karena apa? Perilaku judi online juga sangat banyak. Dan sampai saat ini belum banyak sekali pemerintah mau mengangkat tentang seperti ini. Tetapi saya harapkan kalian tidak begitu terlalu terjerumus, karena sudah cukup pinjol saja yang kalian uruskan. Jangan sampai masuk ke dalam ranah judi online. Gitu teman-teman ya, semoga berita ini cukup sampai di sini. Jangan lagi dilebih-lebihkan, jangan sampai ada lagi korban-korban. Walaupun kita ketahui yang namanya judi online mau diberikan bansos masih digodok di Dewan Perwakilan Rakyat. Semoga tidak akan pernah terjadi ya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ya. Ciri-ciri pinjol sah di mata hukum yang memang akan auto lunas ketika kalian tahu bahwa pinjol ini memiliki ciri-ciri seperti ini. Nah, perlu kalian ketahui semua teman-teman ya. Pernah saya buatkan vlog sebelumnya, yaitu pinjol ketika dia masuk ke dalam persidangan, walaupun kita tahu pinjol ini adalah hukumnya perdata, hakim akan bisa membatalkan suatu persidangan itu jika diketahui pinjol tersebut melakukan pelanggaran terhadap undang-undang yang telah disepakati. Dan undang-undang ini dikeluarkan oleh OJK yang biasanya kita sebut juga dengan PUJK. Ya, bagaimana? Ini aspek pidana perdatanya gimana dari segi penagihan? Ini dasarnya kan utang piutang. Ya. Utang piutang itu masuk perjanjian. Ya. Perjanjian kita pernah belajar. Harus tunduk kepada 1320, 1338. Jadi masuk perdata. Perdata dulu. Perdatanya utang piutang. Tapi di perdata orang boleh konsesi utang piutang. Cuman dibatasin satu. Bunga tidak boleh lebih dari bunga moratoir. Benar. Ya? 4%. Kalau lebih dari itu kena undang-undang riba. Ya, kalau ke pengadilan bisa dibatalkan utang piutang itu. Karena hakim bisa menjatuhkan dengan undue influence. Pakai pengacara, tapi untuk pengacara lebih mahal. Nah, untuk ciri-ciri di sini saya akan sebutkan. Nah, manalah tahu di antara pinjol-pinjol yang sudah kalian lakukan saat ini, kalian ketemukan 4 ciri yang akan saya sebutkan ini. Oke, kita lanjut saja ya. Yang pertama, jika kalian mendapatkan pinjol kalian tidak sesuai dengan bunga yang sudah ditetapkan OJK, yaitu sebesar 0,3% dalam satu harinya, berarti pinjol kalian sudah melanggar aturan yang sudah ditetapkan sama OJK. Nah, pinjol ini sangat aman ataupun sangat ampuh untuk kalian kalbaikan seterusnya. Ingat ya, bunga 0,3% itu di luar dari biaya lainnya dan juga biaya asuransi. Kadang-kadang satu pinjol
itu mengkelompokkan menjadi satu saja, ada biaya ini, biaya ini, tetapi langsung dikelompokkan jadi satu, nilainya sekian, dan kita tidak tahu berapa rincian dari biaya yang sudah dibebankan ini. Nah, itulah tidak terbukanya suatu pinjol yang bisa menyebabkan pinjol itu disanksi sama OJK. Coba cek pinjol-pinjol kalian, manalah tahu ada biaya lainnya yang tidak dijelaskan tentang berapa bunga, berapa asuransi, dan biaya-biaya administrasi lainnya. Ya, kalau kalian temukan pinjol kalian seperti itu, jangan pernah dibayarkan, galbaikan saja, kemudian lapor kepada OJK. Gitu teman-teman ya. Oke, lanjut lagi yang kedua. Kalau kalian dapatkan penagihan pinjol P2P Lending langsung ke alamat kantor kalian, ingat ya, pinjol P2P Lending itu beda dengan pinjol multi finance. Kalau memang pinjol P2P Lending ini langsung datang ke alamat kantor kalian, kalian langsung galbaikan saja. Itu sudah auto lunas, karena mau dimasukkan ke pengadilan, hukum perdata atau apapun itu sudah langsung dibatalkan sama hakim karena tidak sesuai dengan peraturan dari OJK yang menyatakan bahwa pinjol harus menagih ke alamat rumah dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Ingat ya, karena sejauh ini saya dapati beberapa pinjol yang datang ke kantor itu adalah pinjol multi finance seperti Kredivo ataupun Aku Laku. Dan kalau yang sempat datang ke kantor sejauh ini adalah Indodana, tetapi Indodana sudah mulai jarang karena mulai diketahui bahwa Indodana adalah pinjol P2P Lending. Kalau sampai dia masih mendatangi tempat kantor kalian bekerja, sudah pasti siap kalian galbaikan karena jatuhnya sudah melanggar aturan dari P2P Lending. Mau dibawa kemanapun tetap kalian yang menang. Gitu ya. Oke, lanjut lagi kita untuk yang ketiga. Pinjol ini bisa langsung kalian auto lunaskan atau bisa kalian galbaikan selanjutnya jika pinjol ini langsung cair ke rekening kalian tanpa persetujuan. Nah, ini sering terjadi di pinjam yuk dan pinjam duit. Pinjam yuk dan pinjam duit sering sekali untuk dua pinjol ini mencairkan pinjaman tanpa persetujuan. Ya, kalau kalian menemukan seperti ini dengan alasan adminnya bahwa nomor rekening kalian sudah ada ataupun data kalian sudah ada, padahal kalian baru pertama kali pengajuan ataupun kalian baru lihat-lihat limit, sudah pasti pinjol ini ranahnya hampir masuk ke dalam ilegal. Jangan bayarkan sekalipun dia masuk ke dalam kategori P2P Lending legal. Ya, karena tidak adanya persetujuan, tidak adanya tanda tangan elektronik kalian. Nah, itu membuktikan bahwa pinjol ini melanggar aturan dari P2P Lending, sangat aman untuk digalbay. Gitu ya. Oke, kita lanjut lagi yang keempat. Pinjol yang tidak ada asuransi aman untuk digalbay. Karena apa? Per 1 Januari 2024 semua pinjol P2P Lending diwajibkan menggunakan asuransi. Nah, ini ya, ini peraturan terbaru dari OJK berlaku 1 Januari 2024. Kita langsung aja ke bawah. Di poin ke-7, pinjol wajib asuransi. Penyelenggara P2P Lending wajib memberikan fasilitas mitigasi risiko termasuk bekerja sama dengan perusahaan asuransi. Pengalihan risiko pendanaan sebagaimana dimaksud dapat dilakukan melalui mekanisme asuransi dan penjamin. Jadi semua pinjol P2P Lending per 2024 wajib menggunakan asuransi. Kalau ada yang tidak menggunakan asuransi, berarti pinjolnya aman untuk digalbay karena tidak mematuhi peraturan dari OJK. Bagaimana ciri-ciri pinjol yang ada asuransinya? Dia akan menyebutkan seperti ini. Nah, ini kita ambil contoh untuk pinjol UATAS ya teman-teman ya. Biasanya untuk ketentuan asuransi itu akan masuk di syarat dan ketentuan kalau nggak kebijakan privasi. Kebetulan untuk UATAS ada di dalam kebijakan privasi. Kebetulan ini sudah saya download. Nah, kita cari aja asuransi. Di sini akan ada kata-kata saat proses klaim asuransi, maka kami akan membagikan informasi pribadi Anda dengan tujuan memproses klaim asuransi kepada perusahaan asuransi yang telah bekerja sama dengan kami. Nah, kata-kata ini akan ada di semua pinjol yang memang mereka bekerja sama dengan asuransi. Ini bisa kalian cek di pinjol-pinjol yang sedang kalian gunakan saat ini. Kalau tidak ada kata-kata asuransi atau klaim asuransi, berarti pinjol kalian tidak bekerja sama dengan asuransi dan kalian bisa galbaikan. Gitu teman-teman ya. Jadi lanjut aja, kalian galbay, tidak usah dibayarkan. Kalian pikirkan aja dulu pinjol-pinjol yang memang bisa kalian selesaikan satu persatu atau pinjol-pinjol yang memang masuk ke dalam slik OJK jika kalian membutuhkan nama kalian bersih.
Gitu teman-teman ya. Jadi ciri-ciri untuk pinjol-pinjol yang seperti saya sebutkan ini sudah pasti kalian bisa galbaikan, dan pinjol yang seperti ini aman untuk digalbaikan di mata hukum sekalipun karena tidak sesuai dengan peraturan dari OJK dan tidak sah di mata hukum. Gitu teman-teman ya. Nah, ayo cek pinjol-pinjol kalian, terutama khususnya buat yang asuransi, karena semua pinjol baik itu nasabah ataupun lendernya memang wajib diasuransikan. Jika kalian tidak menemukan kata-kata asuransi tersebut, maka pinjol tersebut wajib untuk digalbaikan. Gitu teman-teman ya. Oke, itu dia beberapa ciri yang bisa saya sampaikan buat kalian dan bisa kalian cek satu persatu di pinjol kalian, dan kalian tetap kuat mental sekalipun sekarang di akhir bulan gencar-gencarnya pinjol-pinjol dalam menagih kalian. Contoh yang saat ini sangat gencar itu adalah salah satunya pinjol rupiah cepat, Uatas, ada Pundi, S Pinjam, Kredivo, dan masih banyak lagi. Tetapi dari 5 pinjol yang saya sebutkan ini paling gencar di akhir bulan sekarang ini maupun menjelang awal bulan nanti. Jadi kalau kalian menemukan pinjol yang tiba-tiba saja langsung me-WA kalian, yang sudah lama tidak me-WA tiba-tiba langsung WA dan gencar terorannya, bisa dipastikan dia sedang mengejar target. Jadi nggak usah khawatirkan, nggak usah kalian bingungkan, tetap semangat saja, perbaiki hidup kalian dan perbaiki ekonomi kalian. Oke teman-teman, itu dia yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi mood booster buat kalian semuanya. Akhir kata saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.